2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali bersama-sama di di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang, dan bersama juga kita bergabung dengan Menara Doa EPT. Saudaraku, saya percaya bahwa inilah saatnya untuk kita sama-sama melihat satu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Saya ingin ajak saudara untuk bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan saya percaya doa-doa yang kita naikkan dari hati yang paling mengasihi Tuhan, doa-doa ini akan menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama masuk di dalam menara doa ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih kebaikan-Mu, kesabaran-Mu ya Tuhan, pengampunan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Terima kasih untuk Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau akan membuka jalan di saat kami tidak ada jalan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada buat setiap kami ya Tuhan. Kami terus menantikan Tuhan. Kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman dan pengharapan kami terus ya Tuhan makin besar. Makin besar ya Tuhan. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai ya Tuhan. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Kami tidak takut ya Tuhan. Oh ya la bakasia, Engkau Allah yang besar. Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji.
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dari awal katakan, ku yakin, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman ya Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari datang sembah Dia Bapak Bicara. Bapa, dalam nama Yesus, oh ya lama-lama kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Maka hamba-Mu ini akan sembuh. Hamba-Mu ini akan pulih. Hamba-Mu ini akan bangkit. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Mari saudara datang pada Yesus. Buka suaranya. Buka suaranya. Terima pengurapannya. Masuk hadiratnya. Yes. Yesus. Yesus. Kami butuh mukjizat-Mu ya Tuhan. Oh ya lama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh ya lama kasih lama. Oh lama. Oh ya lama kasih 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 ini lama.
Siap kami Tuhan, kami lapar, kami haus, kami rindu akan Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Oh ya makasih Tuhan, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami, mari bersama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Oh haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Roh Kudus Ibu, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, panggil Dia saudaraku. El Shaddai,
Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, El Shaddai, lihat Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Oh ya la makasih la bala 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 glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu. Buka suaranya saudara. Buka suaranya, yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Saya ingin berdoa bersama dengan saudara, sepakat berdoa bersama saudara. Tuhan sudah taruh kepada kita satu kuasa doa hari ini, saat ini. Tuhan mau saudara buka suaranya. Tuhan katakan, minta. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikan. Supaya Bapakku dimuliakan. Hari ini Tuhan, aku berdoa bersama dengan setiap anak-anak-Mu. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Buka suara saudara. Nyatakan apa yang menjadi kebutuhan-Mu. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan mau dengar suaramu. Tuhan mau menjawab doa-doamu. Hari ini kami percaya kuasa Allah lebih besar dari masalah dan kesulitan yang sedang saudara alami. Hari ini Tuhan, aku berdoa, Engkau akan buka jalan. Tuhan, Engkau akan buka jalan di saat anak-anak-Mu tidak memiliki jalan keluar. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepadamu saat ini. Aku percaya Tuhan Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan sekarang. Saudara yang sakit, terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan, jadi sembuh sekarang. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Di dalam keuangan mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, studi mereka ya Tuhan. Pelayanan mereka, apapun itu Tuhan Yesus. Aku percaya saat kami tidak ada jalan, Tuhan sedang membuka jalan buat kami. Satu jalan yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri kami mata untuk bisa melihat mujizat itu sudah terjadi. Doa kami sudah dijawab. Pengharapan kami menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Apa yang menjadi doa saudara sekarang? Tuhan bilang, tetap berdiri teguh. Jangan takut. Tetap berdiri teguh. Lihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lihat mukjizat yang datang dari Tuhan. Lihat jawaban yang datang dari Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, beriman buat siap kami ya Tuhan. Beriman buat siap kami ya Bapa. Terima kasih. Beri kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Bapa. Kami sepakat berdoa pada masa-masa sekarang ini. Khusus untuk kota kami Palembang Tuhan. Sembuhkan Palembang Tuhan. Lawat Palembang ya Tuhan. Pulihkan kota kami Palembang. Tuhan Yesus, berkat-Mu turun buat kota ini. Biar terjadi satu kebangunan rohani yang besar. Lawatan Tuhan yang besar. Di rumah-rumah ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan hikmat, marifat kepada presiden kami, wakil presiden, para menteri untuk mengambil keputusan ya Tuhan yang tepat mengatasi pandemi, menghadapi resesi ekonomi ini Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Kapolri, para Kapolda, Kapolres ya Tuhan. Dan juga Tuhan sampai ke jajaran yang terbawah. Berkati Panglima TNI, Kepala Staf ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan para Panglima ya Tuhan. Para komandan-komandan turun di bawahnya. Kami berdoa ya Tuhan, semua aparatur negara. Mereka bekerja ya Tuhan, mengatasi kesulitan di bangsa ini. Kami berdoa untuk para pengusaha ya Tuhan. Para perusahaan-perusahaan ya Tuhan, untuk perusahaan-perusahaan. Para pengusaha, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Ekonomi kembali bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Khusus untuk gembala pembina kami Pak Niko, Bu Hermin. Tuhan berkat-Mu turun Tuhan.
Berkat-Mu turun untuk hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus, damai sejahtera semakin berlimpah-limpah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi ya Tuhan daripada sorgawi. Terus ya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk 4 wakil ya Tuhan. Semua gembala rayon, gembala cabang, sampai gembala kul ya Tuhan. Biar di masa-masa pandemi ini kami tetap bisa ya Tuhan melayani-Mu, menjaga ya Tuhan jiwa-jiwa domba-domba-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa revival untuk Indonesia, lawatan Tuhan yang besar untuk Indonesia. Kami berdoa untuk EPT ya Tuhan, wadah EPT lewat Zoom meeting ini ya Tuhan. Semua para hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat yang terus berdoa, ya Tuhan biar Engkau urapi mereka, Engkau sertai mereka. Tuhan, siapa anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit di ruang-ruang isolasi, di kamar-kamar ICU ya Tuhan, kami minta mujizat-Mu ya Tuhan. Angkat penderitaan siapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mujizat itu masih ada. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan buat setiap kami. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti buka jalan untuk setiap anak-anak yang belum menemukan jalan ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan iman yang segar. Ya Tuhan, urapan yang segar buat setiap kami ya Tuhan. Kuasa yang segar, kekuatan yang segar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kasih yang sedang dicurahkan buat setiap kami. Kami percaya mujizat itu masih ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saya masih ingin membagikan saudaraku satu pesan firman Tuhan mengenai bagaimana kasih-Nya Tuhan kepada setiap kita. Dia akan menunjukkan jalan di saat kita tidak ada jalan. Saya mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang membuat saudara juga sudah mulai frustrasi karena saudara sudah berusaha dan tidak menemukan jalan keluarnya. Saudara sudah berdoa dan nampaknya belum ada hasil apa-apa. Tapi hari ini saya ingin bagikan saudaraku, dan saudara melihat bahwa keadaan udah makin mendesak, sudah semakin mepet. Hal ini pernah dialami oleh satu bangsa saudara, yaitu Israel. Ketika Firaun sudah mengizinkan Musa, Harun bersama dengan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, saudaraku. Tiba-tiba Firaun berubah pikiran.
Saudaraku, sementara Musa dan orang Israel sudah keluar dari Mesir dan sudah berada di tepi, saudara, laut Teberau di depan, saudaraku. Tiba-tiba apa yang terjadi? Firaun bersama dengan tentaranya mengejar mereka. Sudah semakin dekat bangsa ini, satu bangsa, mereka mengalami ketakutan yang hebat. Sehingga mereka sempat mengeluarkan kata-kata kepada Musa. Kenapa kamu ganggu kami? Kami sudah mantep-mantep, sudah tenang-tenang ada di perbudakan di Mesir. Tapi engkau bawa kami keluar. Apa memang udah gak ada kuburan lagi? Kenapa kok ikut Tuhan, ikut firman, kok keadaan makin sulit? Waktu kami seperti tenang-tenang ikut Firaun, kami memang capek, kami susah, tapi enggak melihat datangnya kematian. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, beberapa mungkin seperti ini pikirannya atau perkataannya. Saudara, tapi satu hal saya mau kasih tahu kepada kita semua. Kita semua pada waktu kita percaya Yesus, ya, kita semuanya diselamatkan. Katakan amin saudara. Kita sudah dibawa oleh Tuhan dari kegelapan, kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Yang mengerti katakan amin. Kayak kemarin kita dibilang bahwa kita ini ada seorang pendatang. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya alien itu seperti kayak orang asing, benar-benar asing banget gitu saudaraku. Yang serius. Kenapa? Karena memang kita hidup sementara di bumi ini. Nah, ibu bapak saudaraku yang serius, Tuhan punya maksud selama kita ada di dunia ini. Tuhan mau siap kita belajar untuk mengenal Dia, mengerti akan kehendak Dia, dan juga melakukan kehendak Dia. Katakan amin saudaraku. Dan kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, saudaraku yang Kristus, kita tahu ceritanya bahwa orang Israel, saudara, mereka diselamatkan dari kejaran tentara Firaun. Dengan cara apa? Tuhan membuat jalan yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Tuhan memberikan solusi di luar daripada saudara dugaannya mereka. Bahwa Tuhan mengeringkan laut Teberau dan menjadikan laut itu sebagai jalan keselamatan buat mereka. Jalan keluar buat mereka. Tetapi di pihak lain, laut Teberau menjadi kuburan bagi Firaun dan tentara-tentaranya yang lain. Nah, ada satu perkataan saudaraku yang diucapkan oleh Musa. Ini saya percaya tiga prinsip ini, tiga perkataan Musa ini merupakan 3 langkah iman untuk mengalami mujizat dan terobosan. Nah, saya akan berikan judul khotbah saya adalah 3 langkah iman untuk mengalami mujizat dan terobosan. Sepanjang saudara, mujizat itu terjadi pada saat apa? Pada waktu Tuhan campur tangan, mengambil keputusan atas masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Itu mujizat terjadi. Kalau kita masih bisa selesaikan masalah kita, saudaraku, itu belum mujizat. Itu adalah sebenarnya Tuhan pakai dengan hikmatnya. Tapi mujizat itu terjadi pada waktu kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa selesaikan masalah dan kesulitan saya butuh campur tangan Tuhan. Kami butuh keputusan Tuhan dan langkah-langkah Tuhan dalam hidup kami. Nah, apa yang harus kita siapkan? Kita lihat di sini saudara, bagaimana Tuhan bisa mengeringkan laut Teberau, saudaraku, membuat satu berkat yang tidak terduga, mujizat yang tidak terduga kepada bangsa Israel. Saya tuh responnya orang Israel 3 hal yang harus dia buat. Mari kita baca sama-sama Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Pertama apa? Janganlah takut. Yang kedua apa? Berdirilah tetap atau berdiri teguh. Yang ketiga apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya kapan? Bukan nanti. Tapi hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, baca yang keras. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Diam tuh artinya, saudaraku, ikutin apa yang Tuhan perintahkan. Apa Tuhan punya perintah? 3 hal. Pertama apa saudara? Janganlah takut. Yang kedua apalah? Berdirilah tegap. Yang ketiga adalah apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, kita bahas di sini satu-satu. Saya percaya firman Tuhan ini, prinsip ini masih berlaku buat setiap saudara yang mengharapkan Tuhan lakukan mujizat yang tidak terduga dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Prinsip pertama adalah apa? Jangan takut. Musa menasehati orang Israel, janganlah takut. Kenapa kok jangan takut? Karena kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan, maka iman kita tidak bisa bekerja. Saudara, kita sudah belajar kemarin ya, bahwa Tuhan bekerja karena Dia lihat iman di dalam hati kita. Ya kan, ketika Dia lihat ada iman di dalam hati kita, saudara, maka Tuhan akan bekerja melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa ya kan, ketika iblis melihat dosa itu apa? Ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan, itu adalah dosa. Maka iblis bekerja untuk menghancurkan hidup kita. Kalau Tuhan bisa lihat iman, maka Tuhan akan bekerja untuk melakukan mujizat, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Apabila iman kita tidak bekerja karena adanya ketakutan, karena adanya dosa, keraguan, ketidakpercayaan, maka Tuhan tidak dapat melakukan mujizat atas hidup kita. Nah, oleh karena itu Musa memberikan pesan, ya kan, jangan halangi Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Jangan halangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang menyebabkan Tuhan, saya menghalangi Tuhan menolong saya? Ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan, atau dosa itulah yang menyebabkan Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu Musa memberikan perintah, janganlah takut. Artinya apa? Kita harus usir yang namanya segala roh ketakutan apabila kita ingin melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. 2 Timotius 1:7 katakan apa? Bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara, jadi ketika ada ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Saudara, roh ketakutan. Ketika Yairus membutuhkan mujizat kesembuhan untuk anak perempuannya, di tengah perjalanan anggota keluarganya memberitahu kepada Yairus, berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadah itu. Apa perkataannya? Baca yang keras saudara. 1, 2, 3. Jangan takut. Sama seperti perintah Musa. Jangan takut. Ya, jangan takut. Percaya saja. Kalau kita tidak takut tapi percaya. Sederhana sekali saudaraku. Saudara, sederhana sekali. Saudara akan melihat. Saudara, satu mujizat yang tidak terduga dalam kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus mengingatkan Yairus bahwa musuh terbesar kesembuhan anaknya adalah apa? Ketakutan atau ketidakpercayaan. Saat tiba di rumahnya, kita tahu bahwa ketika Yairus mengusir ketakutannya dan dia pelihara imannya, Tuhan bekerja untuk membangkitkan anak perempuannya yang sudah mati. Saudara tahu, iblis atau musuh selalu berusaha keras menanamkan roh ketakutan agar supaya kita tidak mempercayai Tuhan, agar kita meragukan janjinya. Saat kita menjadi takut, kita jadi bingung, kita jadi kurang percaya, sehingga apa saudara? Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku yang sekristus, saya ingin saudara saya tahu bahwa roh ketakutan itu adalah senjata utama iblis. Teror. Dia teror dengan kalau kita tidur, lagi ada masalah berat, dia ngomong terus di kuping kita, di pikiran kita. Kalau saudara sampai memikirkan sesuatu
yang gak pernah saudara pikirkan. Dan pikiran itu begitu menakutkan saudara, itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau saudara memikirkan sesuatu yang tidak pernah kepikiran oleh saudara, tetapi mendatangkan satu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, itu pasti suara Tuhan buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Semua ada pikiran di sini. Oleh karena itu saudaraku, saya ingin beritahu bahwa ya kan, ketika ada roh ketakutan, pikiran suara ini, suara. Karena Tuhan bekerja lewat berfirman, berkata-kata. Perkataan Yesus adalah kebenaran. Kebenaran akan membawa apa? Damai sejahtera. Di mana damai sejahtera ada kuasa untuk menghancurkan iblis. Sehingga mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi iblis juga bekerja lewat kata-kata. Lewat kata-kata yang menebarkan teror dan ketakutan. Ya kan, ketika ada ketakutan menguasai seseorang, apa yang terjadi saudara? Saudara akan kehilangan iman. Saudara kehilangan pengharapan untuk sukacita. Saudara kehilangan kasih. Ya kan? Nah hari ini saudaraku Yesus, saya ingin ajak saudara mengerti. Pesan jangan takut adalah pesan yang sangat penting bagi umat Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah apa? Pak Sabta, Pak Pendeta, kalau saya takut saya harus bagaimana? Dengar baik saudaraku. Ketakutan hanya bisa dilenyapkan lewat apa? Kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Bagaimana saya bisa dapatkan kasih yang sempurna itu? Saudara harus masuk dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah, saudara, di situ ada kasih Allah yang melenyapkan ketakutan saudara. Katakan amin. Untuk bisa masuk hadirat Allah, saudara dan saya harus apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Roma 16 ayat 20 katakan apa? Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Pesan jangan takut. Saudara, itu juga datang untuk Yosafat, Raja Yehuda pada waktu itu. Ketika dia mengalami satu situasi yang apa? Yang sulit. Dia diserang dari segala berbagai penjuru oleh beberapa bangsa yang besar. Bangsa Amon, Moab, Meonim, penduduk Meonim, saudaraku. Dan pegunungan Seir. Itu benar-benar saudara dikepung habis. Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Apa respon dia pada waktu dia takut? Apa respon saudara ketika saudara takut dengar sesuatu, lihat kenyataan keadaan saudara yang tidak berubah? Dengar baik saudara, seperti orang Israel, apa yang harus dihadapi? Apa yang dibuat oleh Yosafat? Alkitab katakan dalam 2 Tawarik pasal 20. Saudaraku, Yosafat itu sujud menyembah. Dia menyerukan puasa. Dia berdoa. Saudara Yesus, kita bisa melihat di sini saat dia sujud dengan muka ke tanah. Saudara, dia masuk hadirat Allah. Di situ dia dapatkan kasih Allah. Dan di dalam hadirat Allah itulah ketakutan dilenyapkan. Iman yang segar tumbuh dalam diri Yosafat. Dan akhirnya dia dapat pesan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan berperang menggantikan dia. Dia hanya suruh untuk buat pasukan. Pasukan apa? Bukan pasukan bersenjata, tapi pasukan pemuji dan penyembah. Pasukan yang bisa meniupkan sangkakala pada waktu mereka berteriak dan menyanyikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Apa yang terjadi ketika Yosafat bersama dengan orang Yehuda naikkan nyanyian itu? Alkitab katakan Tuhan buat satu guru yang membuat musuh mereka saling apa? Saling membunuh satu dengan yang lain. Saling membinasakan satu yang lain. Saudara, akhirnya apa saudara? Mereka, Yosafat dan pasukannya melihat, saudaraku, begitu banyaknya jarahan, begitu banyaknya saudara
harta saudara yang mereka ambil. Bahkan Alkitab sampai berapa? Sampai 3 hari jaranya. Wow, ini luar biasa. Kadang-kadang orang bilang, masa cuma nyanyi aja sih Pak? Paulus dan Silas ketika dia di penjara, apa yang dia buat? Dia nyanyi juga kata yang sama. Sebab Tuhan baik. Waktu saudara takut, naikkan pujian dengan segenap hati saudara. Sembah dia. Saudara katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Karena dia baik, dia pasti tolong saya. Saya tidak takut. Kalau Allah ada di pihak saya, siapa lawan saya? Katakan sebab Tuhan baik. Waktu saudara katakan sebab Tuhan baik, hadirat Allah turun. Ketika hadirat Allah turun, dengar baik saudara, Allah akan berperang gantikan saudara. Dia akan berikan saudara hikmat. Dia akan memberikan saudara kuasa. Dia akan berikan saudara kekuatan. Dia rancang saudara untuk ketemu dengan golden connection, orang-orang yang tepat. Sehingga saudara bisa menjadi orang yang berhasil. Saudara menemukan jalan keluarnya. Saudara menerima terobosannya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Katakan amin saudara. Ini dia. Yang pertama adalah apa? Jangan takut. Ya, saudara jangan berkata, bagaimana saya gak takut? Masalah saya gini. Yaitu jangan. Robah kata-katanya. Kalau saya takut, saya akan omong sama Tuhan. Tuhan aku takut. Aku khawatir Tuhan. Tapi aku tahu kalau aku terus dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, Tuhan gak bisa tolong aku. Aku butuh Tuhan tolong aku. Oleh karena itu beri saya damai sejahtera. Karena pada waktu saya ada damai sejahtera, di situ pasti ada firman Tuhan. Ada kebenaran yang mengerti. Katakan amin saudaraku. Ini yang damai sejahtera ini membawa apa? Dari kebenaran membawa damai sejahtera, ada sukacita. Hari ini saya berdoa. Kalau ada dia saudara berkata, aku takut Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Buka suaranya saudaraku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Yang kedua, Musa bilang apa? Selain jangan takut, berdirilah tetap. Apa arti berdiri tetap? Musa kasih nasihat saudara. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 14, di dalam hal peperangan rohani, Rasul Paulus memberikan nasihat. Dia berkata begini, jadi berdirilah tegap. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Saudaraku yang kasih Kristus, ya, rupanya saudara pada waktu masa kalau saudara mau melihat, Tuhan campur tangan untuk membuka jalan dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat Tuhan campur tangan melakukan mujizat dalam hidup kita, dengar baik, saudara harus berdiri tegap. Ya, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan. Kebenaran harus menjadi fondasi. Ya,
di dalam pertarungan, dalam peperangan kita, mengatasi masalah, mengatasi daripada musuh kita. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, kita cenderung berantakan. Saudara, kacau, bingung. Kita gak punya pegangan ketika pencobaan dan kesulitan menghantam hidup kita. Yesus berkata, saudara, orang yang dengar firman tapi tidak melakukan, itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ketika dihantam dengan hujan, saudara, dengan banjir, dengan angin badai, rumah itu roboh. Tapi orang yang mendengarkan firman, dia lakukan firman, seperti orang yang membangun rumah di mana? Di atas batu karang. Saudara, hujan datang, banjir datang, badai datang, tapi rumah itu tetap kokoh. Ini yang namanya berdiri tegap. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Berdiri tegap bisa berarti bahwa kita menjalani hidup dengan memegang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Apa kemarin kita bahas tentang apa nilai kebenaran? Ketulusan hati dan kejujuran. Untuk apa, saudara? Untuk menaklukkan yang namanya keinginan daging. Saudara, keinginan daging, hawa nafsu kita. Tulus, jujur. Yang kedua, apa? Murah hati. Ini nilai-nilai ini harus pegang. Hidup kita harus kita pegang. Pegang tuh kita pikir, aku mau tulus dan jujur. Ini pegangan hidup aku. Aku gak mau melenceng dari situ. Aku mau murah hati. Kalau ada orang yang bisa dibantu, aku bantu. Pokoknya apa yang bisa aku beri. Setiap hari aku ingin melayani. Tuhan, aku mau berbuat baik sama semua orang. Ini harus nilai-nilai. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa menaklukkan namanya keinginan mata atau keserakahan. Kita harus punya nilai apa? Rendah hati. Bergantung sama Tuhan. Untuk menaklukkan apa? Keangkuhan hidup. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita punya nilai ini atau values, berdiri teguh itu karena kita pegang. Ya saudara, itu akan jadi benteng pertahanan terhadap setiap godaan dan pencobaan dalam hidup kita. Yesus adalah kasih contoh sama kita. Dia adalah seorang yang hidupnya pegang values. Dia punya nilai-nilai. Ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke dalam padang gurun, saudara, untuk dicobai oleh iblis. Saudara, iblis cobai Yesus. Yesus bisa taklukkan iblis itu. Lewat apa? Perkataan firman. Ketika iblis mencobai Yesus dengan berkata, pada waktu Yesus lapar, dia bilang ubah batu jadi roti. Sekalipun Yesus bisa ubah batu jadi roti, saudara, karena dia punya values, dia punya nilai-nilai yang dia pegang. Apa values dan nilainya? Ya kan, bahwa saya hanya mau diperintah, ya kan, dan mau melakukan kehendak daripada Allah Bapa. Siapapun yang perintah, kalau itu tidak dari Bapa, bukan dari Bapa, saya tidak akan lakukan. Sekalipun saya bisa melakukannya. Itu values. Saudara sendiri katakan amin, saudara. Walaupun saudara mampu untuk beli ini, beli itu, saudara bisa pergi ke sini, ke situ. Kalau saudara bisa balas orang itu, hajar orang itu. Dengar baik, kalau saudara punya values, punya pegang nilai-nilai, berdiri tegap, saudara tahu kalau ini bertentangan dengan firman, aku tidak akan lakukan. Walaupun aku mampu. Katakan amin, saudara. Itu yang Yesus pegang. Lalu Tuhan, jadi iblis juga bawa oleh ke tempat yang apa? Yang tinggi. Jatuhkan. Nanti firman katakan ada malaikat yang akan pegang kamu, natang kamu. Dia bilang, dia punya values. Dia bilang apa, saudaraku? Dia bilang, jangan kamu coba iblis. Yang pertama dia bilang, manusia bukan cuma makan. Hidup bukan hanya roti. Tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dia bicara itu. Ada satu makanan rohani yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan cuma sekedar yang bisa kelihatan makan. Saudaraku, jadi Tuhan bilang, harus cari roti, tapi juga harus cari roti hidup. Kalau kamu cuma cari roti tok, itu akan selesai, sifatnya fana. Tapi kalau makan roti hidup, kamu akan tetap hidup selamanya. Yang mengerti katakan oleh saudara, fokusnya pada iblis adalah, fokusnya adalah roti yang cepat makan sementara. Tuhan mau balikin. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara khusus, berdiri tegak. Kalau saya melihat mujizat,
saudara harus pegang, berdiri tegak. Yang jangan takut, punya value, punya prinsip firman yang saudara bisa jalani. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini bertentangan, aku nggak mau. Kalau nggak, aku selalu punya hati nurani yang murni depan Tuhan. Dan orang lain murni, jujur, tulus. Saya mau murah hati. Apa yang bisa saya bantu dengan apa yang ada? Waktu saya kah? Saudara bisa berkata gitu. Talenta saya kah? Uang saya kah? Jaringan saya kah? Persahabatan saya, kenalan saya, teman-teman. Saya bisa gunakan itu untuk tolong aja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa punya prinsip seperti itu. Katakan amin. Kalau saudara sudah punya prinsip, pegang value. Saudara, saya percaya. Saudara menjadi orang yang akan selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada dua orang Yahudi, saudara. Ini ada kisah dua orang Yahudi di bulan Ramadan. Ini kan kita lagi bulan Ramadan. Yang satu Yahudi ini namanya Ishak. Yang satu lagi Samuel. Dua orang Yahudi ini tersesat, saudara, di padang pasir. Mereka kelelahan, mereka kehausan, mereka kelaparan, saudara. Tapi kabar baiknya mereka menemukan perkampungan Muslim di padang gurun itu, saudaraku. Ishak berkata kepada sahabatnya ini, dia bilang gini, kita ini harus pura-pura. Kita harus pura-pura menjadi orang Muslim. Ya kan, agar mereka memberi kita makan. Kita ini udah haus, kita udah capek, kita udah lapar. Tapi Samuel, dia mau jujur, mau tulus, mau punya integritas. Dia punya nilai-nilai. Saudaraku, dia berkata sama sahabatnya, aku akan mau berkata yang benar. Aku mau berkata yang jujur. Aku tidak mau bohong. Ya, ketika mereka tiba berdua di perkampungan Muslim, saudara tahu, saudara, salah satu dari pemimpin bertanya, siapa nama mereka berdua? Ishak, dia jawab, saudara, nama saya Abdullah. Nama saya Abdullah, dia bilang itu. Lalu sahabatnya menjawab, nama saya Samuel. Saya orang Yahudi. Lalu pemimpin Muslim di kampung ini berkata sama anak buahnya, tolong berikan orang Yahudi ini makanan dan minuman. Dia bilang, tolong kasih makan minum yang Yahudi ini. Kamu Abdullah, kamu kan orang Muslim. Kita sedang berada di bulan Ramadan. Tunggu sampai waktu berbuka puasa, kamu makan dan minum sama saya. Saudaraku Yesus Kristus, ini cerita tentang apa, saudara? Berdiri teguh. Dua-dua susah, dua-dua lelah, dua-dua haus, dua-dua lapar. Satu yang mau berdiri teguh, satu mau loyo. Saudaraku, loyo tambah loyo. Kalau saudara pegang value, saudara akan diberkati. Saudaraku Kristus, seringkali iblis mudah menaklukkan beberapa orang percaya. Karena mereka tidak punya integritas, kejujuran, ketulusan. Tidak mau pegang kebenaran. Zaman dulu tuh sering saya ngomong, Pak Sabta, kalau bisnis nggak bohong, nggak bisa untung. Zaman sekarang kalau bisnis bohong, kita ditinggal orang. Karena firman pasti berlaku, kekal. Siapa yang orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Orang yang ingin menjadi cepat kaya, tidak luput dari penghukuman. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ini penting. Kita harus pegang yang namanya apa? Nilai-nilai. Berdiri tegak, artinya apa? Nilai-nilai. Jangan di masa susah kita buang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini kita harus berdiri. Jangan takut, berdiri teguh. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yaitu apa? Musa memberikan nasihat, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kenapa kita harus dapat melihat keselamatan dari Tuhan? Saudara, setiap kali kita doa, saya selalu ajak saudara. Apa perkataan saya? Lihat jawaban doamu. Lihat apa yang kamu harapkan jadi kenyataan. Lihat hasil yang sedang kau kerjakan itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kau bisa lihat itu, kata Tuhan, aku akan kerjakan buat kamu. Kalau Abraham bisa melihat, Tuhan bilang, Abraham kalau kamu bisa melihat
maka Tuhan akan memberikan Abraham apa? Tanah perjanjian. Di Kejadian 13, 14 sampai 15 katakan begini saudaraku. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15 baca sama-sama. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk apa? Selama-lamanya. Saudara harus bisa melihat pada waktu saudara tutup mata. Makanya dengar baik saudara. Musa mau bilang gini, kalau kamu buka matamu, itu menyebabkan kamu jadi takut. Kamu jadi hidup tidak ada integritasnya. Banyak tutup mata. Kalau kamu tutup mata, mata hatimu bisa melihat. Kamu harus biasakan mata hati yang bisa sering lihat jawaban dari Tuhan. Kalau kamu bisa lihat, pandang. Dia bilang, pandang, angkat muka dan lihat. Ya kan? Kalau kamu bisa lihat sekelilingmu dari timur, barat, utara, selatan. Kalau kamu bisa lihat, maka aku akan berikan tanah itu buat kamu. Waktu dia janji untuk berikan anak, Tuhan suruh Abraham keluar kamu dari tenda. Kamu lihat bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung itu, ya kan sebanyak itulah anaknya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Bagaimana Yakub bisa lepas dari Laban, orang yang apa? Orang yang licik, orang yang mungkin saudara sekarang berada bersama dengan orang-orang yang begitu keras, licik. Saudara susah lepas dari dia. Selalu kalah sama orang ini. Dengar baik saudaraku, bagaimana caranya Yakub bisa lepas dari Laban? Ya Tuhan datangin Yakub. Di dalam Kejadian 31 ayat 11 sampai 12. Saudara sini. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub, jawabku ya Tuhan. Baca sama-sama dengan saya ayat 12. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu, lihatlah. Angkat mukamu dan lihatlah. Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ketika Tuhan ingin memberkati Yakub menjadi orang yang kaya raya, supaya dia bisa lepas dari Laban, karena dia kerja gak digaji. Saudara, kalau gak salah 21 tahun ya kerja gak digaji. Pertama suruh 7 tahun dulu kerja untuk dapat Rahel. Rupanya yang dikasih Lea. Dia bilang kau kerja lagi 7 tahun lagi. Kerja lagi sudah 7 tahun. Lalu kerja lagi 7 tahun lagi. Ditipu lagi saudara. Akhirnya Laban Yakub bilang aku mau balik be. Aku mau pergi lagi. Akhirnya Laban bilang jangan cak itu. Aku ini bisa kaya karena kamu ada di sini. Kamu kerjalah sama saya. Sekarang kamu hitung. Ya. Kamu yang atur upah kamu tuh gimana. Karena Yakub sudah dapetin mimpi. Bahwa ya saudara, Tuhan akan buat mujizat dan terobosan dalam bisnisnya dia, dalam pekerjaannya dia. Yaitu apa saudara? Di sini dikatakan apa saudara? Kambing domba yang nanti digembalakan oleh Yakub, yang polos dengan polos. Nanti kalau misalnya mereka nanti menjantani, saudara, lahir anaknya apa? Bintik-bintik, coreng-coreng, belang-belang. Polos, lahirnya anak bintik-bintik. Gak mungkin. Kalau kulit, saudara kita kulit coklat, menikah dengan kulit coklat, anaknya mungkin gak bule. Ya albino paling, tapi jarang. Saudara bisa ngerti sini. Bule sama bule kawin. Saudara, suami istri bule, anaknya hitam kulitnya. Nggak mungkin itu. Itu yang Tuhan bilang akan jadi. Laban dikasih tahu seperti itu. Tambah senang, hal yang nggak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Karena Yakub bisa mengangkat mukanya. Dia bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Katakan amin. Markus 11 ayat 24. Yesus pun mengajarkan. Apa saudaraku? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Katakan amin saudara.
Ya kan? Apa, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Katakan amin saudara, hari ini. Maksudnya apa di sini? Kalau kita bisa memikirkan, terus mendoakan janji Tuhan, sampai janji itu menjadi kenyataan, maka itu yang dimaksudkan Tuhan. Lihat keselamatan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita tahu tidak mungkin itu, biar izinkan Tuhan campur tangan, intervensi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa campur tangan intervensi untuk melakukan mujizat dan terobosan? 3 hal. Jangan takut, berdiri teguh, lihat keselamatan dari Tuhan. Saya berdoa, saudara diberkati dalam pesan ini. Tuhan memberkati. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Engkau buka jalan buat setiap anak-anak-Mu. Saat mereka tidak ada jalan, pertemukan mereka dengan orang yang tepat. Biar Engkau tuntun mereka berada di tempat yang tepat, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, mujizat itu terjadi. Beri hikmat-Mu, beri kuasa-Mu, beri jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau memberkati ya Tuhan daripada perjamuan ini. Ya Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang teraikan dalam. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan
lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.